Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Liswidia Andrearsi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia MI dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya Maya Rizka Aprilia akan mempresentasikan materi tentang komponen-komponen dalam kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa MI. Baik, langsung saja. Yang pertama A. Pengertian kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, sedangkan kurikulum 2013 itu adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum terbaru yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di negara kita dewasa ini. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan secara utuh kepada siswa dan tidak terpecah-pecah. Kurikulum ini itu menekankan pada keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya B. Fungsi dan tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum memiliki 6 fungsi menurut Alexander, yakni yang pertama itu fungsi penyesuaian. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yang mana siswa itu merupakan anggota dan bagian dari masyarakat. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap individual siswa yang memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat ada fungsi persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima ada fungsi pemilihan atau seleksi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang keenam itu ada fungsi diagnostik. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan serta kelemahan potensi yang dimilikinya. Ada beberapa tujuan pengembangan kurikulum 2013 oleh pemerintah. Yang pertama, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan jernih. Yang ketiga, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. Yang keempat, menciptakan lulusan yang mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya C. Kompetensi umum dalam kurikulum 2013. Ada dua, yang pertama kompetensi inti dan yang kedua itu kompetensi dasar. Kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau biasa disebut SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan kompetensi dasar itu merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar ini pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada KI. Ada rumusan kompetensi inti meliputi sebagai berikut. Yang pertama,
kompetensi inti 1 KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua ada KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga ada KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat itu ada KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu kelompok 1, kelompok KD sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1. Yang kedua itu kelompok 2, kelompok KD sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI2. Yang ketiga ada kelompok 3, kelompok KD sikap pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI3. Dan yang keempat itu kelompok 4, kelompok KD sikap keterampilan dalam rangka menjabarkan KI4. Selanjutnya D, hasil belajar. Hasil belajar di sini itu memuat gambaran materi yang disajikan pada tiap-tiap aspek dalam bahasa Indonesia yang mendukung tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan. Secara garis besarnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu mendengarkan, bisa mendengarkan cerita, berita, bunyi atau suara, perintah, pengumuman ceramah, dan sebagainya. Yang kedua ada berbicara, bisa dialog, pesan, drama pendek, gambar seri, dan seterusnya. Yang ketiga ada membaca, bisa membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf, denah, berbagai teks lainnya. Yang keempat ada menulis huruf, suku kata, kalimat, paragraf, karangan, dan seterusnya. Yang kelima ada sastra, bisa dongeng, puisi, pantun, cerita pendek, drama. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada kebahasaan. Kebahasaan itu bisa intonasi, lafal, ejaan, tanda baca, kata, kalimat, imbuhan, partikel, dan yang lainnya. Poin yang terakhir E, pendekatan dan pengorganisasian materi. Untuk menentukan pendekatan apa yang dipakai serta pengorganisasian materi pembelajaran bahasa MI, maka banyak hal yang harus dicermati, antara lain A itu fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. B, kecenderungan siswa MI. C itu perkembangan bahasa siswa MI. Dan D, posisi bahasa Indonesia sebagai pelajaran yang strategis pengantar dalam pelajaran lain. Lalu ada pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan yang pertama itu pendekatan komunikatif. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang diberikan sesuai dengan konteksnya. Maksudnya, mengajarkan bahasa itu dimulai dari bagaimana bahasa itu digunakan dalam konteksnya sehari-hari, yang menekankan kepada kebermaknaan dan fungsi bahasa. Ada juga pembelajaran terpadu. Secara umum dapat diartikan dengan menghubung-hubungkan beberapa mata pelajaran atau antara aspek dalam satu mata pelajaran. Tujuannya agar pembelajaran itu relevan dan bermakna bagi siswa. Dalam KBK, pembelajaran terpadu itu dikenal dengan istilah tematik. Dan yang terakhir ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini sudah cukup jelas dan merupakan salah satu prinsip dari KBK, yaitu berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan, dan lain-lain. Jadi di setiap mata pelajaran itu, pemilihan pendekatan pembelajaran wajib diperhatikan oleh guru agar terciptanya suatu proses pembelajaran yang interaktif antara guru dan peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.